Nah, ketentuan Komite Etik Rumah Sakit itu, di situ disebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang rumah sakit, itu dikatakan bahwa rumah sakit itu harus ada komite etik ya. Ini ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat mengapa sih rumah sakit harus ada komite etik, kira-kira seperti itu ya. Karena ternyata ada Undang-Undang Rumah Sakit, pasal 2 itu disebutkan bahwa rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan nilai kemanusiaan dan etika. Nah, etika inilah yang seringkali dilupakan. Nah, etika ini menjadi bagian dari, sebetulnya etika ini kan guru atau sekolah etika yang paling bagus kan bukannya siang hari ini. Sekolah etika yang paling bagus itu sebenarnya ada di keluarga kita masing-masing ya. Nah, hanya memang perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan sebagainya, kadang-kadang etika ini bisa berubah. Nah, kita akan berbicara nanti tentang etika profesi masing-masing tenaga kesehatan, khususnya adalah dokter. Nah, sebetulnya siapa sih yang menentukan sesuatu itu etis? Kalau pada 1800 sebelum Masehi, pada zamannya Hammurabi, itu maka yang menentukan sesuatu itu etis atau tidak itu adalah penguasa. Penguasa pada waktu itu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, maka kita mulai mengenal adanya sumpah Hippocrates, maka di situ juga mulai bermacam-macam banyak sumpah-sumpah yang di dalamnya adalah etika. Jadi seolah-olah yang menentukan etika itu apa? Yang menentukan etika itu adalah ya sumpah-sumpah dokter tersebut. Bukan lagi penguasa, kalau penguasa itu pemerintah lah kira-kira ya. Maka yang menentukan etis tidaknya itu adalah sumpah dokter pada waktu itu. Nah, pada tahun 1968, sumpah dokter di sedunia dan terbitkannya Kode Etik Kedokteran Internasional. Pada waktu itu mulailah ditata kira-kira etika kedokteran itu apa saja. Di situ disebutkan bahwa ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, sesama, dan terhadap diri sendiri. Nah, inilah yang mewariskan kepada kita sampai pada saat ini. Ini juga yang diadop oleh semua etika profesi, khususnya profesi kesehatan. Nah, kemudian muncullah kode etik kedokteran, kodeki ya yang kita kenal sekarang yang tahun 2012 itu ya. Itu juga mengacu pada kode etik kedokteran internasional. Nah, jadi apabila ada satu permasalahan sebetulnya, apa sih atau kalau ada satu permasalahan di satu rumah sakit, itu siapa sih yang mengadili dalam tanda petik ya? Karena di situ ada komite etik dan hukum, ada komite medis, ada komite keperawatan, ada komite nakes lain dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat di komite etik, di komite medis juga ada subkomite etik. Di komite keperawatan juga ada subkomite etik. Lalu bagaimana hubungan hubungan antara subkomite etik dengan komite etik dan hukum yang diminta oleh pemerintah itu. Nah, siapa sih yang menentukan? Karena ternyata untuk menentukan satu itu etis atau tidak itu berbeda dengan kalau kita menentukan apakah ini secara hukum itu benar atau boleh atau tidak. Karena etis itu pasti akan berhubungan dengan budaya, agama, juga hukum, kebiasaan, juga bahkan dengan sistem di satu negara. Belum lagi ada konsensus-konsensus ya. Konsensus tentang deklarasi HAM, kodeki, kalau di rumah sakit ada kodersi, kemudian nanti ada kode etik keperawatan, kebidanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa dari pasal tadi, pasal Undang-Undang Rumah Sakit, pasal 2 itu, maka diturunkanlah
PMK nomor 42 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit pada pasal 2 tersebut. Nah, ketentuannya adalah bahwa Komite Etik itu salah satu tugasnya adalah untuk membuat pedoman etik pelayanan rumah sakit dan panduan etik dan perilaku atau code of conduct dari rumah sakit. Nah, seringkali ini ya seperti biasalah kita, karena ini nanti biasanya diminta atau harus bisa dijawab pada waktu akreditasi, maka biasanya kadang-kadang rumah sakit itu copy paste dari rumah sakit yang lain. Padahal kita harus melihat bahwa satu budaya rumah sakit itu pasti yang berbeda. Misalnya rumah sakit di Jawa Barat dengan rumah sakit Jawa Tengah itu pasti budayanya berbeda. Karena etik di Jawa Tengah dengan etik di Jawa, walaupun mirip-mirip tapi pasti ada sedikit-sedikit beda-bedanya. Kemudian kalau kita melihat atau kita menyontoh dari kode etik yang ada di Sumatera, rumah sakit di Sumatera, mungkin perbedaannya akan jauh lebih tajam. Nah, ini Komite Etik itu di situ disebutkan bahwa orang yang bisa atau boleh atau sebaiknya menjadi anggota Komite Etik itu adalah pernah mengikuti pelatihan etik. Nah, pelatihan etik ini terus terang saja, kalau kita sekarang sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang mediko-legal dan sebagainya. Pelatihan etik itu relatif saya katakan jarang. Mengapa? Karena ya memang kita menganggap bahwa etika itu sudah kita miliki sejak kita ada di bangku sekolah, sejak kita ada di rumah, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, pada waktu kita berhadapan dengan satu kasus di rumah sakit, khususnya kesulitan pertama adalah menentukan apakah ini ranahnya etik atau ranahnya hukum. Itu sudah mengalami kesulitan. Kemudian kesulitan kedua adalah bagaimana kita memberikan sanksi apabila itu terjadi atau bernuansa masalah etika. Bagaimana sih penerapan sanksi etik di rumah sakit seperti itu? Kalau penerapan sanksi hukum itu udah jelas ya. Kalau misalnya nanti masuk ke hukum pidana, hukum perdata itu jelas banget ya, pengadilan. Tetapi kalau komite etik yang menjatuhkan sanksi etik, itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Karena apa? Karena nanti kita akan melihat bahwa ternyata ada interrelationship antar profesi di dalam satu rumah sakit. Sehingga sebetulnya tidak begitu murni permasalahan etik itu terjadi kalau itu atau berdiri sendiri gitu. Tapi biasanya akan berhubungan dengan yang lainnya. Nah, inilah yang seringkali menjadi permasalahan. Nah, komite etik, jadi pelatihan ini diadakan karena ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang adanya Komite Etik dan Hukum. Apa itu Komite Etik dan Hukum? Barangkali teman-teman semua rumah sakit sudah paham ya. Ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa satu unsur organisasi non-struktural yang membantu direktur rumah sakit untuk penerapan etik rumah sakit dan hukum perumah sakitan. Nah, di situ orang-orang anggota komite etik itu berkumpul, ya, berdiskusi, mempelajari, mempertimbangkan, mengambil tindakan, dan hasilnya adalah melaporkan masalah etika yang muncul dalam perawatan pasien. Itu sebetulnya yang seperti itu yang terjadi. Hanya kadang-kadang komite etik di rumah sakit ini menjadi komite etik kelas 2 dibandingkan dengan komite medis. Komite medis itu perannya akan jauh biasanya lebih maju ya di satu rumah sakit ya. Kalau komite etik itu biasanya sekedar ada gitu ya. Kemudian nanti kalau ditanya siapa sih anggotanya, pasti ditarinya yang profesor-profesor, yang dokter-dokter senior, yang sudah sepuh, karena dianggapnya mereka itu jauh lebih beretika dan sebagainya. Tetapi apakah seperti demikian? Perannya itu sekarang ini sudah tidak lagi
monopoli daripada dokter senior dan sebagainya. Mengapa? Karena ternyata permasalahan etik ini makin lama makin begitu meluasnya, sampai bukan hanya masalah-masalah yang dulunya tidak pernah terungkap, sekarang itu justru banyak sekali masalah terungkap di rumah sakit. Ya. Sehingga penerapannya atau seharusnya perannya itu lebih besar dibandingkan dengan komite-komite etik, dengan komite yang ada, misalnya komite medik atau komite keperawatan. Nah, tapi pada kenyataannya komite etik dan hukum ini biasanya hanya sebagai pelengkap penderita. Nah, apa itu komite etik dan hukum rumah sakit? Yaitu untuk mengatasi masalah etika yang muncul dalam perawatan pasien. Masalah etika yang muncul dalam perawatan pasien, kadang-kadang kita sering menganggap bahwa aduh kok kayak gitu, kok dipermasalahkan sih sebetulnya, gitu ya kadang-kadang ya. Tetapi justru itulah yang sekarang, karena apa? Orang pasien-pasien itu mereka sudah mulai pandai ya, sudah mulai juga mereka sudah bisa memilah mana yang masalah hukum, mana yang masalah etika, itu mereka sekarang justru kebanyakan itu larinya adalah ke masalah etika. Salah satu contoh yang paling sering kita hadapi dalam permasalahan di rumah sakit adalah komunikasi. Komunikasi kan masuknya adalah bagian daripada etika, bukan dari hukum. Ya. Dokternya judes, menerangkannya ketus, itu kan etika. Ya. Security pada waktu ditanya, jawabnya sambil pakai handphone, sambil mainan handphone, itu etika. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sekarang menjadi pintu masuk dari satu permasalahan yang lebih besar di rumah sakit. Nah, kemudian Komite Etik Rumah Sakit juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik dengan menghormati nilai kemanusiaan. Karena kita harus melihat ya bahwa berbeda dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum itu kan jelas banget ya, hukumannya itu jelas sekali ya. Boleh dan tidak boleh. Tapi kalau etika kan, kalau sekarang saya dokter nih rambutnya dicat warna ungu misalnya, boleh nggak sih sebetulnya? Nggak ada tuh yang melarang dokter dicat warna ungu, tetapi secara etis boleh nggak gitu kan? Boleh nggak sih dokter visit pakai celana jeans misalnya? Dokter laki, atau mungkin cewek, dokter perempuan, boleh nggak sih pakai celana jeans, pakai sepatu kets misalnya? Kan kalau dulu itu kan dokter itu pakai jas, pakai snelly, pakai dasi, ya, pantofel rapih gitu kelihatan. Sekarang berbeda, lebih-lebih kalau kita lihat dokter-dokter bedah gitu ya, mereka santai gitu ya. Bedah ortopedi itu misalnya santai-santai dia datang pakai jeans, pakai kaos. Nah, boleh nggak sih kalau memeriksa pasien dengan keadaan seperti demikian? Bahkan sekarang yang lebih seru lagi kan itu kemarin itu ada demo dalam tanda petik ya, katanya aksi damai, snelly dipakai. Boleh nggak sih sebetulnya snelly dipakai untuk demo gitu kan? Itu kan bukan hukum, itu masalah etik ya sebetulnya. Nah, kemudian mengembangkan kebijakan atau memajukan pendidikan, memberikan etika konsultatif melalui kelompok ahli yang lebih kecil. Bapak Ibu sekalian, kenapa Komite Etik dan Hukum itu dibentuk? Sebetulnya kan supaya dokter-dokter nih, para ahli-ahli, para spesialis ini nggak usah lagi dipikirkan misalnya kalau kasus yang seperti ini, misalnya DOA, bukan DOA, DNR, do not resuscitation, itu boleh nggak sih dilakukan gitu? Itu jadi dokter-dokter itu nggak usah lagi memikirkan boleh atau tidaknya, tapi itu sudah ada ketetapan etiknya bahwa
DNR dimungkinkan pada keadaan yang seperti begini. Sebab kalau kita lihat ya, pada kenyataannya di rumah sakit, misalnya sekarang begini, pasien dalam keadaan tidak bagus kemudian harus masuk ke ICU. Nah, si keluarganya bilang, aduh jangan masuk ICU deh, di ruang perawatan saja. Lalu apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Disodorkanlah formulir DNR. Nah, sebetulnya etis nggak sih pada keadaan seperti demikian? Ya, alasannya kenapa? Ya udah kan kamu nggak mau dipasang apa-apa, nggak mau pasang ventilator dan sebagainya, berarti kan DNR gitu tuh ya. Pemahamannya seperti demikian. Nah, supaya dokter-dokter itu tidak perlu lagi dipikirkan atau disibukkan untuk memikirkan masalah-masalah demikian. Serahkan saja ini ke Komite Etik dan Hukum untuk membuat satu kebijakan bahwa yang masuk kriteria DNR itu adalah ABCD. Ya. Sama seperti kalau di rumah sakit kan ada kriteria masuk ICU dan kriteria keluar ICU. Itu kan dari segi medis ya. Tapi kan kalau dari segi etiknya, bagaimana kalau pasien atas permintaan keluarga tidak mau dirawat di ICU misalnya? Secara etikanya seperti apa? Nah, ini adalah bagian dari tugas Komite Etik dan Hukum. Sehingga kasihan dokter-dokter yang sudah bekerja itu nggak perlu direpotkan dengan masalah-masalah seperti ini. Ya, nah itu masuk dalam berbagi tanggung jawab atas keputusan yang sulit ya. Untuk kepentingan pasien, dokter, dan institusi. Institusi siapa? Institusi rumah sakit. Jadi jangan sampai nanti dokternya sudah begini, keluarganya maunya begini, dokternya begini, lalu nanti ada tuntutan terhadap rumah sakit, tuntutan terhadap dokter. Kasihan dokternya, kasihan rumah sakitnya. Karena itu harus ada ketentuan seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada tugas Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Nah, Komite Etik dan Hukum dan Rumah Sakit itu salah satu tugasnya adalah membuat panduan etika dan perilaku, Code of Conduct. Nah, ini PR besar Code of Conduct ini, karena membuat Code of Conduct ini bukan hal yang mudah. Ini sama sulitnya apabila membuat hospital bellows lah kira-kira seperti itu ya. Itu sama sulitnya. Nah, sehingga apa saja yang harus ada di Code of Conduct itulah yang sebetulnya ini sudah disampaikan pada waktu kita ikut pelatihan Komite Etik dan Hukum beberapa minggu yang lalu ya. Nah, ini saya akan masuk ke ini saja kan ini hanya sebagai pengantar ya. Jadi Komite Etik dan Hukum ini jumlahnya bukan hanya dokter yang ada di sana ya. Tetapi diharapkan kalau rumah sakit itu besar ya, itu ada tenaga medis masuk, tenaga perawatan, tenaga kesehatan lain, orang yang ada unsur mutu dan keselamatan pasien ya, ada hukumnya, orang hukum, juga orang-orang HRD di situ. Nah, jadi Komite Etik dan Hukum rumah sakit itu tidak melulu harus tenaga medis ya, tetapi semua orang bisa masuk di sana. Semua orang, karena apa? Masalah etik kan bukan hanya masalah medis ya. Seperti tadi saya katakan bahwa security tidak ramah itu juga masuk masalah etik gitu. Nah, siapa yang mengatasi itu? Mungkin HRD. Bayangkan kalau misalnya security-nya itu adalah outsource ya, tenaga luar ya. Nah, yang bukan tenaga kita. Tapi bisa lebih mudah ya, tinggal aja lapor sama providernya. Nah, jadi siapa saja yang harus menjadi anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit itu banyak unsur yang bisa masuk ke dalamnya, banyak profesi yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, apa itu persyaratannya? Syaratan anggota Komite Etik itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehat jasmani rohani, berpengetahuan atau pengalaman di bidang etik dan atau hukum ya. Mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit. Nah, inilah mungkin yang kita ikuti hari ini ya. Nah, bersedia bekerja sebagai anggota Komite Etik dan Hukum dan sebagainya. Nah, ini mengapa
yang mendasari kita pada siang hari ini kita bertemu. Sebetulnya itu, ya, yaitu kita mencoba belajar mendalami masalah etik dan hukum rumah sakit. Sedikit berbicara tentang Code of Conduct. Sebetulnya ini nanti dibahas di Komite Etik dan Hukum ya, tapi ini hanya sebagai pintas karena yang pelatihan kita pada siang hari ini mau tidak mau seharusnya ini adalah cakal bakal atau masuk ke dalam anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Karena itu teman-teman yang hadir ini sekarang, kalau ini sekarang ini ada 32 ya. Kalau dulu kan ada sampai 100 lebih. Nah inilah teman-teman ini semua lah yang harus bisa membuat panduan etik dan perilaku Code of Conduct ini ya. Jadi yang harus bisa dibuat itu seperti itu ya. Nah, apa itu panduan etik dan perilaku itu? Ya isinya adalah tentu bagaimana berperilaku dalam secara umum ya, berperilaku dalam memberikan pelayanan dan berperilaku dalam melakukan penyelenggaraan rumah sakit. Mungkin kalau berperilaku umum kita udah tahu ya, pelayanan ya kita banyak pelayanan. Tapi sekarang bagaimana dengan penyelenggaraan etika dalam penyelenggaraan rumah sakit? Ini yang menjadi permasalahan besar sekarang ini. Misalnya yang paling banyak ini apa sekarang? Sekarang ini kan zamannya digital marketing ya. Wah, semua rumah sakit mengiklankan. Nah, kadang-kadang iklan itu kita lihat apakah itu mengandung unsur etik atau pelanggaran etik atau tidak. Mungkin kita akan bahas lagi misalnya, boleh nggak sih iklannya itu mengatakan bahwa saya ada paket seksual misalnya seperti itu ya. Diskon sekian persen dan sebagainya. Itu kan iklan rumah sakit. Bolehnya. Kemudian bagaimana kita mengiklankan banyak sekali orang iklan-iklan testimoni. Ya, itu hati-hati karena itu bisa menjadi pelanggaran etik. Karena itu kita harus pandai-pandai atau rumah sakit mempunyai satu panduan bagaimana cara mengiklankan satu produk rumah sakit. Ya. Nah, ini yang makanya tadi saya bilang bahwa dulu itu mungkin rumah sakit itu tidak perlu diiklankan, tapi zaman sekarang itu kalau kita lihat Instagram itu kan, waduh setiap hari itu ada rumah sakit yang setiap hari itu program itu pasti keluar itu tayangan tentang rumah sakitnya dia. Nah, isinya apa? Itu kan yang penting. Iklan boleh nggak boleh, tapi isinya, kontennya itu yang harus tidak boleh melanggar etik ya. Nah, kemudian juga bagaimana kalau misalnya mengambil testimoni dari satu pelayanan, lalu mengambil foto-foto pasien. Karena pernah sekali dalam tanda petik saya pernah mengingatkan direktur satu rumah sakit ketika ada tayangan iklan yang menurut saya mungkin dia mau menunjukkan bahwa ini loh kami melayani pasien-pasien kami seperti gini, tetapi ada unsur-unsur etikanya yang menurut saya itu tidak pantas gitu ya. Nah, saya coba hubungi direktur rumah sakitnya dan alhamdulillah direktur rumah sakitnya melihat dan ternyata dia mengatakan bahwa itu maaf itu bukan saya, tapi itu dari bagian marketingnya. Nah, kira-kira direktur juga harus tahu. Nah, ini jadi komite etik itu harus sampai ke sini ya, membuat rambu-rambu jangan sampai rumah sakit kita itu nanti dituntut dalam tanda petik. Nah, pernah juga satu rumah sakit, jadi ada rumah sakit ibu dan anak, kemudian kira-kira berapa nggak sampai 2 kilometer lah ya, itu ada rumah sakit lain juga. Nah, kemudian rumah sakit ini itu dia membuat iklan billboard tentang seksio dengan metode yang baru itu, ERAS itu ya. Itu di dekat rumah sakit ibu dan anak. Nah, kira-kira itu melanggar etik nggak sih gitu ya? Nah, hal-hal seperti itu yang mesti kita sudah mulai kita pikirkan lagi sekarang.
ya. Dan tentunya panduan etik dan perilaku itu tidak boleh menyimpang dari visi dan misi rumah sakit, ya. Karena itu panduan etik dan perilaku ini tidak bisa copy paste dari rumah sakit lain, ya, karena setiap rumah sakit mempunyai budaya kerja yang berbeda. Nah, kemudian ini tugas komite etik dan hukumnya itu ini saya hanya sebagai pengantar saja, ya, sebetulnya, ya. Tugas, fungsi dan wewenangnya apa nanti boleh teman-teman baca sendiri, ya. Nah, lalu sekarang bagaimana hubungan tak tidak dari komite etik dan hukum, ya. Nah, komite etik dan hukum ini kan ada di bawah direktur karena dibentuk atas SK direktur. Nah, dia itu tugasnya adalah salah satu tugasnya adalah memberikan kajian, pertimbangan dan rekomendasi kepada direktur. Jadi komite etik dan hukum ini tidak mengeksekusi, ya, seperti komite-komite yang lain. Komite medik misalnya, komite medik kan hanya memberikan clinical privilege buat dokter, tetapi nanti rincian kewenangan klinisnya itu kan yang menandatangani adalah direktur, bukan komite etik, bukan komite medis. Jadi kalau yang namanya komite itu bukan eksekutor, ya, eksekutornya adalah tetap direktur. Nah, dia harus mempunyai hubungan dengan komite-komite yang lainnya. Bahkan bukan hanya dengan komite lain, tapi juga dengan HRD, dengan bidang-bidang yang lain, dengan finance bisa juga, dengan bagian hukum, ya. Itu sangat erat hubungannya mereka itu. Nah, ini tadi panduan etik dan perilaku, ya. Tadi udah saya jelaskan kira-kira isinya seperti apa, yaitu mengatur etika umum, etika profesi, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan rumah sakit. Dan ini bukan hal yang mudah, ya, teman-teman, untuk menyusun seperti ini sangat sulit sebetulnya. Dan berbeda dengan hospital BELOS. Hospital BELOS itu kan sekarang ini kan sudah ada panduannya dari kementerian, ya. Sementara komite etik dan hukum ini atau Code of Conduct ini belum ada panduannya. Nah, kalau belum ada panduannya itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Artinya mudah itu kita bisa bikin dengan selera kita, tapi sulit karena kita tidak punya panduan. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, ini adalah saya memberikan sedikit contoh saja bagaimana peran dari komite etik dan hukum, ya. Nah, peran komite etik dan hukum rumah sakit, ya. Apabila misalnya terjadi atau apabila satu rumah sakit dapat somasi misalnya, ya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya dapat somasi itu kita jawabnya seperti apa sih, atau kita perlu dijawab atau tidak? Pertama-tama kan kita harus lihat dulu, apakah somasi ini langsung diserahkan ke komite etik dan hukum atau bagaimana? Kita harus lihat dulu, somasinya ini benar kayak gitu. Ini memenuhi kaedah dari satu somasi atau bukan? Kalau ini karena itu maka sebetulnya di satu rumah sakit apabila menerima surat somasi, maka yang pertama itu adalah bukannya diserahkan langsung ke komite etik dan hukum, tapi yang pertama itu harus diserahkan adalah ke bagian hukum sebetulnya, ya, untuk dilihat bagian legal, dilihat ini memenuhi persyaratan nggak sih. Kalau nggak memenuhi persyaratan, ya berarti dibalas. Yang membalas siapa? Nggak perlu komite etik dan hukum. Jadi jangan dibebani oleh hal-hal, komite etik dan hukum ini jangan dibebani oleh hal-hal yang memang bukan menjadi bagiannya. Biarkan saja yang menangani adalah bagian legal rumah sakit. Kalau ada, ya, bagian legal rumah sakit. Biasanya sekarang harus ada, ya, bagian legal, ya. Kalau tidak ada kan sekarang bagian legal kan bisa outsource, ya, dengan apa sih, semacam PBH, ya, bantuan hukum, ya. Nah, kalau ini sudah terjadi
somasi ini dan memang kaidah somasinya itu sudah terpenuhi, barulah ini berkelanjutan ya. Misalnya diserahkan kemana dulu, serahkan ke komite medik dulu atau ke mana, lalu bagaimana hubungannya tadi kan sudah. Nah, lalu harus ada rekomendasi dari komite etik dan hukum mau diapain nih, ya? Mau diapain nih? Rekomendasinya mau dikasih apa nih? Kemudian apakah perlu orang-orang eksternal, misalnya apakah kita perlu berhubungan dengan perhimpunan misalnya, ataukah kita perlu dukungan dari dinas kesehatan, ataukah kita perlu lapor ke BPRS dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini peran komite etik dan hukum ini di sini sangat besar, ya, karena memang tidak semua rumah sakit itu komite etik dan hukum ini bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak. Walaupun di dalamnya banyak tenaga lengkap, rumah sakitnya rumah sakit besar misalnya, itu jadi jangan sungkan atau jangan merasa malu apabila oh masa sih komite etik masih tetap harus konsultasi keluar. Itu karena memang karena masalah etik dan masalah hukum ini kan begitu sangat kompleksnya ya. Kita kan intinya apa? Apabila ada permasalahan di rumah sakit kan intinya adalah kita melokalisasi ya, melokalize permasalahan supaya tidak menjadi melebar kemana-mana. Nah, karena itulah maka tugas atau peran dari Komite Etik dan Hukum ini menjadi sangat besar apabila ada permasalahan. Lalu bagaimana dengan peran komite-komite yang lain? Peran-peran komite yang lain juga cukup besar, tetapi dalam permasalahan etik dan hukum ini, maka peran daripada komite etik dan hukum. Karena gini, kalau komite etik, komite medik, komite keperawatan itu kan lebih bersifat kepada permasalahan intern yang terjadi ya. Misalnya ada subkomite etik dokternya apa ya, jual obat MLM lah misalnya seperti itu ya. Itu kan sebelum mencuat itu kan sebaiknya kan itu perannya dari subkomite etik ya. Nah, tapi apabila nanti sudah masuk ke ranah yang lebih luas, nah baru itu masuk ke komite etik dan hukum. Nah, ini kira-kira penyelesaian, saya hanya ingin menjelaskan sedikit adalah tentang apa peran komite etik dan hukum itu dalam satu permasalahan mediko-legal di rumah sakit, mediko-etik legal ya. Nah, kenapa jangan sampai komite etik dan hukum rumah sakit ini dijadikan sebagai pelengkap penderita. Karena apa? Karena komite etik dan hukum rumah sakit ini sekarang peranannya itu sudah mulai dilakukan pemberdayaan oleh Kementerian Kesehatan. Mengapa? Karena ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum rumah sakit yang sampai ke ranah hukum yang sebetulnya itu bisa ditanggulangi sendiri. Artinya tidak perlu masuk ke ranah hukum. Ya, tidak perlu masuk ke litigasi ya. Nah, mengapa sampai masuk ke litigasi? Karena ya peran komite etik dan hukumnya ini kurang berperan di rumah sakit tersebut. Seperti beberapa ada kemarin saya baru dengar dari ada satu rumah sakit di Jakarta, itu ternyata keluhan pasien itu sudah terjadi di bulan Juni. Tetapi ternyata diundur-undur terus, mau ketemu dengan direksi, mau ketemu dengan dokter itu lambat sampai di bulan November itu akhirnya pasiennya dia marah, dia membuat suatu somasi. Ya, nah kan kalau somasi itu kan berarti kan satu langkah lagi menuju tertuduh ya, menuju terdakwa ya. Nah, ketika dilakukan satu mediasi, dia mengatakan bahwa saya ini sudah sangat jengkel sekali dengan pihak rumah sakit. Mengapa? Karena sudah sejak bulan Juni kami seminggu sekali datang ke rumah sakit, datang ke bagian handling komplain, itu dicuekin dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya peran-peran seperti inilah yang teman-teman harus lakukan, ya. Nah, karena itulah maka
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit ini tadi yang saya katakan, code of conduct-nya itu harus jelas ya, harus ada alur. Mana yang bisa ditangani oleh handling complaint, biasanya handling complaint kan dipegang di bawah humas ya, atau di bawah customer service ya biasanya ya. Nah, itu mana yang bisa ditangani oleh mereka dan mana yang harus segera dilimpahkan ke Komite Etik dan Hukum. Ini harus ada panduan. Dan siapa yang membuat panduan ini pasti tentunya yang harus tahu, yaitu Komite Etik dan Hukum. Nah, seringkali biasanya itu segala sesuatu itu dilimpahkan ke bagian handling komplain ya. Kamu ajalah yang beresin. Lebih-lebih kalau dokter mengurusi kayak gitu, waktunya akan habis dan sebagainya. Dan juga kesalahan kedua adalah biasanya direktur ya. Direktur itu begitu sangat ketakutan kalau menghadapi dengan masalah. Jadi sehingga biasanya direktur itu diserahkan itu ke bagian humas dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh saja kalau memang alurnya demikian. Tetapi harus ada tahapan, artinya harus ada alur jelas, harus ada kepastian hukum lah kira-kira ya. Sampai sebatas mana apabila kasus ini tidak terselesaikan, maka akan dilanjutkan atau dilakukan pendalaman atau penanganannya yang lebih serius lagi. Karena biasanya petugas handling komplain ya dia hanya sekedar menyampaikan, biasanya kan paling gampang itu kan petugas handling komplain adalah maaf atas ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit yang kasus yang kemarin itu yang tadi saya katakan, bahwa ketika si Pak rumah sakit, si pasien itu komplain ke rumah sakit, dia mengatakan ini perawatnya, ya ini dengan perawatnya, jadi dianggap perawatnya itu nggak profesional lah gitu kira-kira. Kemudian dijawablah oleh bagian handling komplain itu mengatakan begini, oh iya Ibu, perawatnya sudah kami mutasi ke bagian lain. Nah, itu ternyata pernyataan seperti itu ditangkap oleh pasien dan dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk pengakuan dari rumah sakit bahwa memang perawat itu salah. Nah ya, jadi hati-hati ya teman-teman semua ya, berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti begini, kita memang harus jeli dan harus kan itulah memerlukan satu skill pengetahuan yang cukup ya, karena ternyata dengan kita mengatakan bahwa oh iya perawat tersebut sudah kami mutasikan, itu sama juga dengan hanya kami minta maaf. Kalau minta maaf itu kan dianggapnya sudah bersalah ya. Jadi minta maaf juga harus jelas ya, maafnya untuk apa, seperti itu. Ya. Nah, biasanya kan kalau petugas handling komplain itu kan mereka sudah punya kayak semacam punya pakem gitu ya, bahwa pertama kali yang sampaikan adalah maaf atas ketidaknyamanan Anda gitu kan ya. Nah, ini juga berhati-hati ya, pernyataan-pernyataan seperti itu kadang-kadang bisa dipelintir atau diasumsikan untuk hal-hal yang lain.